Hai, aku Michi yang nemenin kamu hari ini lihat monitor gaming dari LG 24GN 65R. Kali pertama loh aku review produk cowok kayak gini. Kamu mau kan temenin aku sampai akhir? Senang banget hari ini giliran aku yang jajah channel ini. Dan ternyata aku baru tahu aku kebagian review monitor LG juga. Berarti aku bersaing sama Loli dong ya. Nanti kamu komen di bawah ya, suka ulasan dia atau aku. Kalau kemarin Loli bahasnya 27 inch, hari ini aku bahas 24 inch nih, yang harusnya kamu lebih suka karena di 24GN 65R ini fiturnya jauh lebih lengkap dan lebih gagah gitu. Lihat aja kaki monitornya gede banget. Tangan aku aja sampai kesusahan untuk pegangin kaki monitornya. Padet, kokoh banget lagi. Langsung ngebuat ergo stand-nya enak banget dimainin. Ada tilt, height adjustment, vertikal satu arah. Dan karena kakinya kuat, semuanya mulus banget dimainin. Kalau kamu kuat juga nggak? Ada head adjustment kayak gini, ngebuat aku lebih mudah untuk atur tinggi rendahnya monitor pas aku pakai sehari-hari atau ngegames. Dan kalau semisal monitor ini mau dijadikan second monitor buat baca chat atau taruh WhatsApp, bisa langsung kamu pakai vertikalnya, chat kamu langsung ditampilin panjang banget. Tulisannya juga jadi gede-gede banget. Enaknya lihat yang gede-gede gitu pasti bikin mataku nyaman. Baru aku sadar juga pas vertikalin kayak gini asik juga loh buat main TikTok. Jadi pas banget tampilannya enak gitu. Dan dibanding 27 inch yang diulas sebelumnya, di 24 inch ini LG banyak tuangin warna merah ke bodinya, terutama di bagian desain belakang yang membentuk kayak turbin gitu. Dan bukan hanya desainnya keren, tapi ini juga berfungsi untuk pembuangan panas, jadi sirkulasi monitornya juga terjaga. Dan warna merahnya juga jadi aksen di kaki dan standnya. Buat aku sih jauh lebih keren ya daripada full black di 27 inch yang kemarin itu. Dan karena ini monitor LG udah pasti joysticknya enak banget dimainin. Ngatur monitornya jadi gampang deh. Port displaynya juga udah dikasih dua, HDMI, DisplayPort 1.4 yang udah bisa dicolokin dua device sekaligus, satu PC gaming dan satu lagi laptop kerja kamu. Dan nggak lupa juga udah ada port audio outnya loh. Dan inget ya, monitor ini nggak ada speaker internal, jadi kamu harus colok speaker yang udah kamu punya ke port audio ini. Suara gede kecilnya kamu bisa atur di settingan monitor yang pakai joystick tadi. Dan pas beli monitor ini, kamu harus siapin budget juga untuk beli kabel DisplayPort karena LG cuman kasih kabel HDMI. Tapi tenang aja, aku udah cek kalau HDMI di LG ini udah bisa push monitornya sampai 144 Hz kok. Jadi aman buat kamu. Dan jangan lupa singkirin ya, nggak penting kayak gini. Spesifikasinya aku bacain kamu ya. 24 inch, panel IPS, flat panel, Full HD resolution, max refresh rate 144 Hz, brightness 300 nits, kontras 1000:1, 99% sRGB, support HDR10, dan FreeSync premium. Karena 24 inch, meja kamu yang lebarnya 60 cm pun masih enak pakai monitor ini. Tapi karena stand V-nya ini cukup makan tempat di meja, ada kemungkinan mousepad premium kamu bisa mentok sama kaki monitor di meja 60 cm. Bisa ganggu pergerakan mouse. Kalau kamu mau ideal, kamu bisa invest ke meja yang lebar 80 cm kayak yang aku pakai di sini supaya gaming kamu jadi maksimal. Dan karena ini udah 144 Hz, pasti enak buat main games kompetitif FPS kayak Valorant. Kamu jadi ada kesempatan buat tembak musuh duluan loh. Pastiin PC gaming kamu mampu push gamesnya sampai 144 FPS ya, biar beli monitor LG ini nggak mubazir. Setelah aku pakai cukup lama monitornya, aku ngerasa posisi paling bawah monitor ini masih kurang rendah. Soalnya untuk ngegames kompetitif FPS, mata aku masih belum bisa sejajar banget sama bezel paling atas monitor. Tahu sendiri, aku kan imut-imut kayak gini. Kalau kamu punya masalah yang sama, beli bracket monitor bisa langsung selesain masalah itu karena monitornya udah ada lubang VESA mountnya yang 100x100. Pastiin juga meja yang kamu pakai berkualitas ya, biar gak rusak pas digantung monitor. Setelah pakai bracket, bisa langsung bebasin gaya aku pakai monitor. Kamu sendiri suka gaya yang kayak gimana?
Emang feel main games di monitor gaming beda banget ya. Gerakan mouse yang jadi super mulus. Dan sekalipun ada musuh yang bersembunyi di gelap, aku bisa pakai fitur Black Equalizer untuk munculin musuhnya. Dan dari pengetesan Ko Edwin, LG yang satu ini, respon time-nya ternyata lebih cepat dibanding kakaknya yang kemarin Loli review itu. Kalau kayak gitu, apa boleh aku bilang aku menang dari Loli? Komen ya, menurut kamu gimana? Panelnya juga udah IPS yang enak dilihat dari angle mana aja. Warnanya nggak berubah karena viewing angle memang jadi kelebihan panel IPS. Dari atas, bawah, kiri, kanan, warnanya tetap kejaga. Posisinya bisa banyak gitu, asik kan? Dan untuk warnanya sendiri, LG klaim di 99% sRGB. Pas dites, aku juga temuin monitornya jalan di 99,85% sRGB. Dan ternyata walaupun bisa dibilang satu seri, tapi warna 24 inch ini nggak seluas kakaknya 27 inch yang kemarin Loli review. Soalnya di 27 inch itu bisa tembus sampai 120% sRGB. Di 100% sRGB ini berarti kamu nggak lihat warna yang oversaturated. Jadi cukup normal aja warnanya. Ini cocok dipakai kalau kamu sehari-hari kerjanya di browser yang limit warnanya di sRGB kayak nonton YouTube, Netflix, buka Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Monitor LG ini bisa kamu dapetin di harga 2,8 juta dan garansi LG udah 3 tahun mengcover semuanya. Berikut panelnya. Jadi kalau ada apa-apa sama monitornya, kamu aman tinggal klaim garansi aja. Asik kan ditemenin sama LG sampai 3 tahun ke depan. Kalau kamu temenin aku, kamu udah tahu kan caranya? Dan makasih juga ya udah temenin aku sampai akhir. Aku Michi, bye-bye.